Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Saja'alullahu ba'da usri yusra. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan sedikit terkait dengan nafkah dalam Islam. Nafkah yang selama ini dipahami hanya kewajiban suami kepada istri dan anak, atau nafkah yang dipahami kewajiban suami di dalam berkeluarga. Para hadirin dan hadirat, di era globalisasi, di era emansipasi, di era kesetaraan, hari ini tentu saja pemahaman tentang nafkah yang semacam itu bukan salah, tetapi mungkin perlu dipahami kembali untuk melihat dan memberikan penghormatan kepada atau penghargaan kepada perempuan, kepada istri, ya. Karena itu menurut saya seperti yang disebutkan tadi dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang saya sebutkan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dalam ayat ini memang kita bisa menyatakan bahwa nafkah itu ya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan suami, ya. Falyunfiq mimma atahullah, berikanlah nafkah sebagian sebagai yang telah diberikan kepadanya oleh Allah. Yang penting di sini ditekankan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, ketika ada la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, artinya nafkah atau harta yang didapatkan itu tidak harus sesuai maksimal gitu ya, sesuai dengan yang didapatkan. Nah, ketika yang didapatkan misalnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tentu saja perempuan atau istri juga boleh bekerja. Nah, ini kalau kita lihat ayat selanjutnya adalah saja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikannya satu kesulitan menjadi kemudahan. Nah, dalam pemahaman ini tentu saja nafkah yang awalnya hanya dipahami kewajiban suami kepada istri dan anak dalam keluarga, ya ketika perempuan atau istrinya bekerja juga tidak apa-apa. Ya, memang dalam fikih, dalam pendapat para ulama itu beragam, ya. Beragam artinya ada yang pro dan juga ada yang kontra. Apalagi kalau perempuan, istri bekerja di wilayah publik, wilayah yang dianggap kurang aman, dianggap kurang nyaman. Memang di sini kemudian akan terjadi banyak problem, ya. Nah, suami ketika mencari nafkah karena kebutuhan, ini juga ya jangan diporsir gitu, sesuai dengan kemampuan saja. Nah, yang lain misalnya ayat yang lain menegaskan wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Jadi ada dua pernyataan penting di sini yang disebutkan oleh Allah. La tukallafu, ya. La tukallifu, ya, nafsun gitu. Jadi ada pemakluman yang diberikan Allah. Jadi jangan dipaksakan gitu, sesuai dengan kemampuan saja gitu. Jadi artinya apa? Kalau memang
benar-benar belum memenuhi kebutuhan, ya istri tentu boleh bekerja sesuai dengan standar atau ketentuan yang ada dalam tradisi hukum kita, dalam hukum Islam. Yang sering kali di-highlight adalah harus ada izin dari suami. Nah, izin ini saya kira dalam konteks pemahaman hari ini ya memang itu ada kesalingan ya. Ada reciprocity, pemahamannya itu jangan kemudian tunggal, tapi saling memahami. Ketika suami memberikan izin dan istri juga mencoba meneruskan potensi atau sensasi ada di dalam dirinya, ya itu artinya saling memberikan manfaat. Nah, akan muncul problem berikutnya adalah ketika anak ada persoalannya di keluarga, misalkan soal sandang, soal pangan, itu yang kemudian belum clear ketika suami dan istri bekerja. Nah, memang ini harus ada kesepakatan, harus ada diskusi yang adil gitu. Jangan sampai suami bekerja, istri bekerja, tapi bukan saling memberikan manfaat, tapi ya saling menindas atau saling memberikan kekerasan secara psikologi atau kekerasan yang lain. Tapi justru ini mestinya suami dan istri bekerja itu ya untuk kemaslahatan keluarga, kemaslahatan semuanya. Ya, apalagi Allah dengan jelas menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini menurut saya penting dipahami bahwa nafkah yang awalnya menjadi, bukan awalnya, memang nafkah itu kewajiban suami, kalau istri bekerja juga ya tidak ada masalah gitu. Sekaligus juga untuk memberikan apresiasi kepada istri yang punya potensi gitu. Dia juga ada kemauan, ada kemampuan, tentu suami ya harus memberikan kesempatan. Yang terpenting ada kesepakatan di dalam rumah atau dalam keluarga. Lalu bagaimana harta yang diperoleh oleh istri ketika bekerja? Apakah harta itu milik istri saja atau milik siapa? Nah, di sini timbul lagi ada perbedaan pandangan. Ya, yang umum biasanya adalah bahwa harta istri yang milik istri, gitu. Tapi harta suami milik istri. Nah, kalau pemahaman ini coba kita geser sedikit saja. Yang belakangan kita kenal ada tafsir mubadalah atau pemahaman kesalingan, tentu jangan semata-mata harta istri untuk istri, tapi harta istri ya untuk bersama gitu. Artinya sebagaimana harta suami juga untuk bersama gitu. Ini hampir bisa kita lihat pada hadis yang lain, misalnya an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Disebutkan di sini bahwa Nabi pernah bersabda, apabila seorang laki-laki atau suami memberikan nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Ini menjadi bagian dari sedekah, bagian dari nafkah. Nah, dengan tafsir mubadalah, dengan tafsir atau pemahaman yang kesalingan ini tentu adalah bisa saja bahwa apabila seorang perempuan, seorang istri juga mencari nafkah untuk keluarganya, maka juga bagian dari sedekah. Artinya apa? Ya, ini harta bersama, digunakan bersama-sama. Jadi jangan hanya suami. Nah, ini menurut saya pemahaman yang demikian akan memberikan kemaslahatan bersama. Di era emansipasi ini tentu saja harus memberikan kemaslahatan bersama. Era globalisasi yang orang semua bisa bekerja apakah dengan online, dengan offline dan lain-lain, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kesalingan itu menurut saya mempertegas ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Jadi qawwamun atau qiwamah ini bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan atau istri. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, nafkah yang awalnya dipahami hanya kewajiban suami, ketika istri bekerja, tentu adalah nafkah ini adalah nafkah bersama, bukan hanya harta istri. Demikian penjelasan singkat terkait dengan nafkah dalam Islam di era globalisasi atau di era emansipasi. Bahwa nafkah jangan dipahami
kewajiban suami kepada istri dan anak semata, tetapi juga nafkah bisa saja dilakukan atau istri, ya, ibu, perempuan boleh mencari nafkah, tapi untuk bersama, untuk salingan. Jadi inilah nafkah yang menurut saya di era hari ini bisa bekerja sama, baik suami maupun istri. Kurang lebih demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.